saya berperan sebagai jari kanan di seluruh tubuh. Lalu akan menjelaskan tentang trombosit dan plasma darah. Kenalkan, nama saya Mandal Karama, saya sebagai leukosit dan arteri. Perkenalkan, nama saya Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang peredaran darah. Nah, apa sih peredaran darah itu? Peredaran darah adalah organ yang untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke dalam seluruh tubuh. Lalu peredaran darah ini memiliki dua sistem, yaitu sistem yang tertutup dan yang ganda. Sistem tertutup adalah darah yang mengalir di dalam pembuluh darah dan tidak akan masuk ke jaringan yang lain. Lalu kalau pembuluh darah yang ganda itu darah mengalir ke dalam jantung 2 kali dalam sekali peredaran. Lalu fungsi dari peredaran darah ini adalah untuk membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Lalu membawa oksigen dari paru-paru ke sel dan menjadi penyangga dari virus, penyakit, dan infeksi lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian darah. Darah merupakan unit fungsional seluler pada tubuh manusia yang berperan dalam proses fisiologis. Darah terbagi menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Darah juga memiliki fungsi yang pertama mengedarkan sisa zat makanan dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua menjaga tubuh dari bibit penyakit, dan yang ketiga mengedarkan hormon-hormon untuk proses fisiologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sel darah. Sel darah merupakan sel-sel yang berada di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Sumsum tulang terus memproduksi sel-sel darah untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua dan mati. Sel-sel darah yang diproduksi di sumsum tulang kemudian terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang plasma darah. Plasma darah tersusun dari komponen-komponen. Komponen dari plasma darah adalah air. Plasma darah tersusun dari 92% air dan 8% lainnya seperti glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Lalu ada jenis protein yang terkandung di dalam plasma darah, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Lalu ada fungsi dari plasma darah, yaitu mengangkut limbah dan membantu proses pembekuan darah. Oke, selanjutnya di sini ada eritrosit. Eritrosit merupakan komponen dalam sistem peredaran manusia, yaitu sel darah merah, yang fungsinya sebagai pengikat oksigen melalui hemoglobin dari paru-paru. Agar sistem tubuh bekerja dengan baik, eritrosit tidak boleh lebih rendah atau melebihi dari kadar normalnya. Berapakah kadar normal pada eritrosit? Jadi pada tubuh pria dewasa sekitar 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah. Sedangkan pada tubuh wanita dewasa sekitar 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah, dan pada tubuh anak-anak sekitar 4 sampai 5,5 juta liter darah. Di sini ada leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan bagian sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Leukosit juga merupakan bagian sistem kekebalan tubuh yang dapat membantu menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang trombosit. Apa sih itu trombosit? Trombosit adalah salah satu komponen sel darah yang paling kecil. Bahkan dia sendiri itu pun tidak memiliki warna, bahkan sering juga disebut dengan keping darah. Lalu jumlah trombosit normalnya itu 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter. Lalu ada fungsi dari trombosit, yaitu menjaga kehilangan darah dan membantu proses pembekuan darah. Jadi selanjutnya di dalam sistem peredaran darah itu ada organ yang bernama jantung. Jantung ini memiliki 4 ruangan, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, jantung ini memiliki 2 katup, yaitu trikuspid dan bikuspid. Trikuspid itu katup yang diantara serambi kanan dan bilik kanan.
Kalau tribikuspid itu katup yang berada di antara serambi kiri dan sendi kiri. Lalu jantung ini memiliki sifat homofisitas yang dia bekerja secara ritmis akibat bergeraknya sendirinya untuk berkonsentrasi. Lalu jantung ini memiliki tiga lapisan. Yang pertama epikardium. Epikardium ini lapisan yang paling terluar. Lalu ada miokardium, itu lapisan yang terdiri atas jantung untuk berkonsentrasi. Lalu lapisan yang paling dalam ini ada endokardrium. Lalu selanjutnya kita akan bermain peran mengenai sistem peredaran darah besar. Kalau aku bakal beredar ke peredaran darah besar. Yang pertama aku bakal ke bilik kiri. Bagian yang berada di bawah serambi kiri yang dipisahkan oleh patofilia ini merupakan bagian jantung yang paling besar. Fungsi utamaku adalah menerima darah dari serambi kiri lalu memompanya ke seluruh tubuh melalui arteri utama yaitu arteri darah sentral. Halo semuanya, aku adalah Orta. Aku adalah sistem paling besar dalam jantung. Tugasku adalah mengedarkan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Ini adalah bentuk aorta. Selain mengedarkan darah, aku juga mengedarkan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Darah aku antar ke Halo, aku adalah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri aku adalah arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri membantu menjaga aliran darah yang stabil dan mempertahankan tekanan darah yang cukup untuk memastikan distribusi oksigen dan nutrisi. Arteri pengantar dari seluruh tubuh. Ayo, aku antarkan ke seluruh tubuh. Halo, aku adalah seluruh tubuh. Darah dari arteri masuk ke seluruh tubuh. Fungsi dari seluruh tubuh adalah mengedarkan hormon, mengedarkan protein, dan juga mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu aku akan mengalirkan darahku ke vena. Yuk, aku antar ke vena. Hai, aku vena. Vena ini mengalirkan darah untuk kembali ke jantung. Jadi vena ini ada 4, yaitu ada vena inferior, vena superior, vena pulmonalis, dan venula. Vena superior itu vena yang mengalirkan darah dari tubuh bagian atas. Kalau inferior itu yang mengalirkan darah, yang membawa darah dari tubuh bagian bawah. Kalau vena pulmonalis itu vena yang membawa darah dari paru-paru. Kalau venula ini adalah pembuluh darah pembuluh darah vena paling kecil. Lalu vena ini memiliki lapisan. Yang pertama ini ada tunika eksterna, lalu tunika media, dan tunika intima. Nah, di dalam vena ini terdapat ada vasa vasorium, otot polos, dan endotelium. Nah, vena ini memiliki karbon dioksida yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis dia oksigen. Lalu selanjutnya kita akan bermain peredaran darah kecil. Halo semua, sekarang aku akan menjadi darah. Kalau aku serambi kanan. Serambi kanan adalah bagian dari jantung yang terletak di atas sebelah kanan. Fungsinya untuk menerima darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan mengalirkannya ke bilik kanan jantung. Fungsi serambi kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida. Setelah darah diterima, serambi kanan akan memompa darah ke bilik kanan jantung. Yang selanjutnya akan memompa darah ke paru-paru.
Halo, aku adalah bili kanan. Letakku di sebelah bili kiri. Aku berfungsi untuk memompa darah kotor agar karbon dioksida dapat diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Lalu aku akan mengalirkan darahku ke paru-paru. Kalau aku paru-paru, aku bakal mengalirkan darahku ke vena pulmonalis. Halo, aku paru-paru. Aku vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini akan membawa darah yang kaya akan O2. Yuk ikuti aku. Halo semuanya, aku adalah serambi kiri. Aku berfungsi sebagai penerima darah bersih dari paru-paru yang ditunjang oleh anatomi jantung sendiri, yaitu serambi kiri. Aku terletak di bagian atas kiri jantung. Disinilah letakku. Darah bersih merupakan darah yang berisi oksigen yang masuk ke dalam pembuluh balik melalui vena pulmonalis, lalu dipompa oleh katum mitral. Ayo, Adis. Jadi kesimpulannya dalam sistem peredaran darah besar dan kecil, darah besar itu dialirkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah bersih dia diedarkan hanya ke paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.